Perkenalkan, nama saya Maria Indriani Rodadada, NRP 1419050. Perkenalkan, nama saya Pamela Aurieza, KNRP 1523019069. Perkenalkan, nama saya Fanny Lembang, NRP 1523019078. Oke, baik, di sini kelompok kami akan membahas tentang transplantasi organ. Ini adalah kasus kami. Baik, di sini kami akan membahas dari sisi makro, meso, dan mikroetis. Yang pertama itu makroetis. Agentnya di sini adalah pemerintah Cina. Opsinya membebaskan dokter untuk melakukan transplantasi organ, tidak membebaskan dokter untuk melakukan transplantasi organ. Postulat dari opsi membebaskan dokter untuk melakukan transplantasi organ menolong pasien dari masalah atau penyakit yang dihadapinya, melakukan operasi dengan ketentuan yang sesuai dengan tindakan medis, dan tidak ada lagi transplantasi organ secara ilegal. Maka etikanya di sini iya. Postulat dari opsi tidak membebaskan dokter untuk melaksanakan transplantasi organ, dokter akan melakukan transplantasi organ secara ilegal dan melanggar profesi sebagai dokter yang profesional. Maka etikanya di sini ya tidak. Selanjutnya, teman saya Fanny yang akan jelaskan. Kemudian dari sisi meso, agent di sini yaitu rumah sakit dan dokter. Tindakan yang dilakukan rumah sakit di sini memperbolehkan untuk melakukan transplantasi organ. Tindakan yang dilakukan oleh dokter melakukan transplantasi organ pada pasien. Nah, opsi yang didapat dari agent di sini yaitu rumah sakit melakukan transplantasi organ. Tindakan yang dihasilkan yaitu agar pasien mendapatkan kesembuhan. Namun secara etika, jika transplantasi organ secara ilegal dilakukan, secara etika tidak. Kemudian, opsi berikutnya, transplantasi organ dilakukan dengan ketentuan dalam prosedur yang sesuai tindakan medis. Dari tindakan tersebut, dihasilkan transplantasi dilakukan dengan baik dan benar, sehingga tidak menimbulkan komplikasi. Secara etika, ya. Kemudian, opsi selanjutnya, dokter melakukan transplantasi organ dengan ketentuan rumah sakit dan permintaan pasien. Tindakan dari hasil dari tindakan tersebut, pasien memperoleh kesembuhan dan dokter dapat menyelamatkan pasien dari penyakit yang diderita. Secara etika ya. Kemudian secara mikro akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya dari mikroetis. Yang pertama, agentnya pastinya adalah dokter. Lalu opsi yang bisa dipilih oleh dokter adalah melakukan transplantasi organ ilegal dan juga tidak melakukan transplantasi organ ilegal. Postulatnya dari melakukan transplantasi organ secara ilegal itu, yang pertama yaitu menyembuhkan pasien dari penyakit, lalu melanggar peraturan dan etika kedokteran, keluarga merasa terbebani, dan juga ada orang lain yang akan dirugikan. Sedangkan postulat dari tidak melakukan transplantasi organ secara ilegal itu, pasien akan tetap merasa menderita karena penyakit, lalu dokternya tetap menjaga etika kedokteran dan peraturan tentang kedokteran, dan juga tidak akan ada orang lain yang merasa dirugikan. Secara etika, semuanya adalah tidak, kecuali opsi dokter tidak melakukan transplantasi ilegal, yaitu menjaga etika kedokteran secara etika iya, dan secara etika tidak merugikan orang lain itu juga iya. Selanjutnya, jadi clarify dari kelompok kami ialah kalau dilihat kasus ini adalah transplantasi dari organ yang dilakukan di Cina. Dalam kasus ini, kalau dilihat dari sisi makro, mikro, dan mikroetisnya, transplantasi organ ini dari orang yang terpidana mati di negara Cina itu belum diizinkan oleh pemerintah secara 100% karena melindungi hak dari rakyatnya, yaitu hak hidup. Maka tidak diizinkan melakukan transplantasi organ dari orang yang terpidana mati, maka dokter di negara tersebut melakukan transplantasi secara ilegal.
Tetapi jika dilihat secara etika, seharusnya seorang dokter itu tidak boleh melakukan transplantasi organ ilegal karena berakibat fatal, sehingga dapat melanggar kode etik kedokteran. Tetapi pada prinsipnya transplantasi organ manusia itu baik dalam hukum positif maupun etika kedokteran diperbolehkan dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa seseorang. Dan di dalam prosedurnya itu juga harus jelas, yaitu harus ada persetujuan. Jadi itu clarify dari kelompok kami dan sekaligus kesimpulan dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Terima kasih.